Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Mata kuliah Hukum Perikatan yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Fatur Rahman Jamil, MA. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 8 yang berisikan anggota yang pertama Laili Ramadhani, Rika Amalia Sintama, Ardiana, Lukman Nur Hakim, dan Muhammad Nurul Amin. Kita di sini akan membahas tentang jaminan kebendaan, jaminan perorangan. Dan adapun submaterinya yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Oke, baik, kita simak video dari kelompok 8. Jika ingin bertanya akan diadakan sesi tanya jawab di jam perkuliahan nanti. Selanjutnya saya akan membahas pengertian tentang jaminan. Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pemberi jaminan atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu atau kredit dengan suatu jaminan, baik berupa benda atau orang tertentu. Dalam hukum jaminan itu tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak pemberian utang saja, melainkan mengatur perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak penerima hutang. Nah, jadi jaminan itu adalah suatu benda ataupun suatu barang yang dijadikan sebagai suatu tanggungan dari pinjaman hutang dalam suatu perikatan. Nah, kemudian arti jaminan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 diberi istilah agunan atau tanggungan. Sedangkan jaminan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diberi arti lain, yaitu keyakinan atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau pengembalian biaya yang dimaksudkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, unsur-unsur yang terkandung di dalam perumusan hukum jaminan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada serangkaian ketentuan hukum, baik yang bersumber kepada ketentuan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Ketentuan hukum jaminan tertulis adalah ketentuan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, termasuk jurisprudensi, baik itu peraturan yang asli maupun yang derivatif ataupun turunan. Kemudian yang kedua, ketentuan hukum jaminan tersebut mengatur mengenai hubungan hukum antara debitur dengan kreditur. Yang ketiga, adanya jaminan tersebut diserahkan oleh debitur kepada kreditur karena hutang yang dijamin itu berupa uang. Maka jaminan yang di sini bisa dijaminkan kebendaannya maupun jaminan perseorangan. Kemudian terakhir yang keempat, yaitu pemberian jaminan yang akan dilakukan oleh pemberi jaminan dimaksudkan sebagai jaminan atau tanggungan bagi pelunasan hutang tersebut. Kemudian jaminan ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu ada jaminan perseorangan atau perorangan, yang dasar hukumnya itu ada dalam pasal 1820 KUH Perdata. Kemudian yang kedua, jaminan kebendaan yang ada dalam pasal 1131 KUH Perdata. Dalam pasal 1820 KUH Perdata tentang jaminan perorangan itu berbunyi, penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga
demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur. Bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Kemudian kalau jaminan kepedaan dalam pasal 1131 KUH Perdata itu berbunyi, segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak memiliki debit, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur tersebut. Dan selanjutnya yaitu jaminan penanggungan. Dalam setiap perjanjian kredit, pihak debitur atau pihak yang berutang akan dibebankan kewajiban untuk menyediakan jaminan pelunasan utang yang dimiliki untuk diserahkan kepada pihak kreditur. Jaminan itu sendiri ada dua macam bentuk, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Nah, di sini akan dibahas tentang jaminan perorangan atau penanggungan. Ketika pihak debitur tidak memiliki barang atau aset berharga yang dapat dibebankan atau dijadikan jaminan kebendaan, maka jaminan perorangan atau penanggungan ini dapat dijadikan solusi terbaik untuk pengganti. Jaminan perorangan atau penanggungan atau bortos berdasarkan pasal 1820 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu hukum penjaminan penanggungan adalah suatu bentuk persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya sendiri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur tersebut tidak memenuhi perikatannya. Nah, jadi dalam jaminan penanggungan ini ada pihak ketiga yang ikut serta memenuhi perikatannya antara pihak kreditur dan debitur. Nah, ketika pihak debitur ini tidak bisa memenuhi prestasinya ataupun kewajibannya, maka pihak ketiga ini dijadikan jaminan untuk memenuhi perjanjian pihak debitur atau prestasi debitur. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang yang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berpiutang atau debitur. Jaminan perorangan ini tidak memberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu, karena harta kekayaan pihak ketiga hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya suatu perikatan seperti borto. Menurut Subekti juga, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu. Harta benda si penanggung atau penjamin dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan. Perjanjian penanggungan merupakan perjanjian yang bersifat asesuair. Hal itu disimpulkan dari ketentuan pasal 1821 ayat 1 KUH Perdata yang mengatakan bahwa tiada jaminan pribadi jika tidak ada perikatan pokok yang sah. Dalam ketentuan tersebut terkandung asas hukum. Tanpa perikatan pokok tidak ada penanggungan. Jadi di sini ketika ada jaminan penanggungan harus adanya perikatan pokok terlebih dahulu. Tanpa adanya perikatan pokok, maka tidak ada jaminan penanggungan. Kemudian ketika perjanjian pokok tersebut batal, maka penanggungannya pun juga batal. Ketika si debitur ini bisa membayar atau bisa memenuhi prestasinya, maka penanggungan pihak ketiganya juga ikut selesai. Kemudian adapun unsur jaminan imaterial atau perorangan, yaitu yang pertama mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu. Jadi si debitur ini memiliki
hubungan langsung atau punya kedekatan dengan orang ketiga yang akan menjadi penanggung. Kemudian yang kedua, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu. Jadi tidak ada lagi debitur yang lain selain debitur yang utama. Kemudian yang ketiga, seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang, misalnya borto. Kemudian yang keempat, menimbulkan hak perseorangan yang mengandung hak kesamaan atau keseimbangan konkuren. Artinya tidak membedakan mana piutang yang terjadi kemudian. Dengan demikian, tidak mengindahkan urutan terjadinya karena semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan. Kemudian yang kelima, jika suatu saat terjadi kepailitan, maka hasil penjualan dari benda-benda jaminan dibagi antara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang masing-masing. Nah, jika perusahaan ataupun bisnisnya terjadi kepailitan, maka hasil dari penjualan dari benda-benda yang tadi atau benda-benda jaminan itu dibagi seimbang antara para kreditur dan debitur. Kemudian yang termasuk jaminan perorangan atau penanggungan adalah yang pertama, penanggungan atau bulk adalah orang lain yang dapat ditagih. Nah, yang jadi jaminan ini adalah pihak lain yang emang mempunyai potensi untuk ditagih. Kemudian yang kedua, tanggung menanggung yang serupa dengan tanggung renteng. Ya, jadi dalam jaminan penanggung ini harus adanya tanggung menanggung. Kemudian yang ketiga, perjanjian garansi. Jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan prestasi. Dalam jaminan kebendaan ini, benda milik debitur yang dapat dijaminkan dapat berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Berdasarkan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH-PER, semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Adapun ciri-ciri dari jaminan kebendaan adalah yang pertama, merupakan hak mutlak atas suatu benda. Kedua, kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik debitur. Ketiga, dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun. Keempat, selalu mengikuti benda di tangan siapapun benda tersebut berada, atau droit de suite atau zakaks kifok. Yang kelima, mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian, atau droit de préférence. Yang keenam, dapat diperalihkan secara hipotik bersifat perjanjian tambahan. Mengenai benda yang dijadikan jaminan utang, maka kita akan membicarakan mengenai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan ada 4, yaitu yang pertama, gadai yang diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH-PER yang berbunyi, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.
Berarti benda yang dijadikan jaminan dalam gadai adalah benda bergerak yang terdiri dari benda berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud, berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang, misalnya surat-surat piutang. Yang kedua, fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau UU Fidusia, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang berbunyi, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Objek dari fidusia ini adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak maupun bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Yang ketiga, hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau UU Hak Tanggungan, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pengertian hak tanggungan adalah sebagai berikut. Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Pemberian hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan menurut Pasal 4 Angka 1 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah yakni sebagai berikut. Pasal 4 Angka 1 berbunyi hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Pasal 27 berbunyi ketentuan undang-undang ini berlaku juga terhadap pembebanan hak jaminan atas rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun. Yang keempat, hipotek kapal yang diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUH Per serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran atau UU Pelayaran serta peraturan-peraturan pelaksananya. Hipotek menurut Pasal 1122 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Dalam hipotek yang menjadi objek adalah kapal dengan isi 20 meter kubik. Yang kelima, resi gudang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 UU Resi atau UU Resi Gudang, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dinyatakan bahwa sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa yang terjadi objek dari penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi dalam undang-undang tersebut adalah resi gudang. Kesimpulan, jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang atau debitur pihak ketiga, bahkan dapat diadakan di luar tanpa si berhutang tersebut. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wan prestasi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.